Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas, faya ayyuhal hadirun, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta alam semesta yang menciptakan segalanya, langit, bumi, dan segala yang ada di langit, planet maupun yang ada di antara keduanya, termasuk kita semua. Ya Allah berikan begitu banyak nikmatnya, nikmat-nikmat yang tak akan mampu bisa dihitung oleh manusia, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Allah katakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tak akan mampu menghitungnya, saking banyaknya. Maka sudah sepatutnya sebagai makhluk yang tak mampu berbuat apa-apa, tak berdaya, kecuali atas pertolongannya kita mampu berdikaya, mampu berjaya, mampu berkuasa, mampu melaksanakan apa-apa. Tunduk patuh kepada Allah, Zat Sang Maha Kuasa, Sang Maha Segalanya. Sudah seharusnya. Dan yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terturun kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita jadikan panutan, Nabi yang Allah pilih menjadi teladan bagi manusia di akhir zaman. Dan sungguh tidak ada teladan terbaik kecuali beliau. Menjadi ayah, menjadi manusia, menjadi masyarakat, menjadi siapapun dia, maka contohnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh pada dirimu wahai Muhammad terdapat akhlak yang paling agung. Maka ketika sahabat bertanya kepada Ibunda Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Maka sebaik-baik contoh, sebaik-baik teladan adalah beliau, baik dalam masalah apapun, pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Yang terbaik contohnya adalah beliau. Dan syariat terbaik, terbenar adalah yang beliau bawa. Maka beruntunglah siapa saja yang istiqomah menjalankan setiap ajarannya, baik yang mudah baginya maupun yang sukar baginya. Dan sungguh celakalah orang-orang yang menjauhi sunnahnya, enggan mengikuti langkah-langkahnya di dunia maupun di akhiratnya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah menjalankan setiap ajarannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Al-Fakir tak lupa untuk mengingatkan diri Al-Fakir pribadi dan juga jemaah sekalian untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang benar adalah melaksanakan semua perintah Allah, semuanya, tanpa tapi-tapi, tanpa nanti-nanti, tanpa terkecuali, dan meninggalkan semua larangan Allah, baik yang kita suka maupun yang tidak kita suka, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang mudah maupun yang sukar.
Jika itu perintah Allah maka dilaksanakan, jika itu larangan Allah maka ditinggalkan. Itulah takwa, dan sungguh beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melihat bagaimana manusia, khususnya kaum muslimin, jauh dari agamanya, jauh dari ilmu. Bahkan data mencatat tahun 2018 Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 53% masyarakat muslim di Indonesia tak mampu membaca Al-Quran. Lebih tinggi lagi di tahun 2021, Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Komjen Purnawirawan Syafruddin mengatakan 65% muslim di Indonesia tak mampu membaca Al-Quran. Dan yang terbaru, Wakil Ketua MPR RI mengatakan bahwasannya ada 72% di Maret 2023 kemarin yang muslim di Indonesia tak mampu membaca Al-Quran. Artinya dari 100 orang muslim hanya sekitar 28 yang bisa membaca Al-Quran. Ini fakta, ini data. Dan jika kita lihat di masyarakat hari ini pun tidak bisa dipungkiri fakta itu. Selanjutnya ini bukan hanya berbicara masalah membaca. Kita belum berbicara masalah bagaimana mengamalkan Al-Quran, memahami isi Al-Quran dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah Allah mengatakan kepada kita, Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Lalu bagaimana keadaan manusia yang tak mampu membaca Al-Quran bisa memahami isi Al-Quran, bisa mengikuti petunjuk yang Allah berikan, jikalau tak mampu membacanya? Maka wajar jikalau hari ini banyak sekali manusia yang kemudian beriman tapi tak menggunakan akalnya, tak mampu berpikir. Beriman karena ikut-ikutan saja. Belum lagi mereka yang beramal tak menggunakan ilmunya, sehingga berbahayalah akhiratnya. Padahal dalam Islam kita mengetahui bersama bahwasannya ayat yang pertama turun yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu, wahai Muhammad. Iqra wa rabbukal akram. Baca. Allah memerintahkan kita membaca, karena dengan membaca kita bisa membuka banyak sekali ilmu yang kita akan ketahui. Namun hari ini Indonesia pada umumnya tercatat sebagai negara nomor 2 dari bawah. Dari 61 negara disurvei, Indonesia nomor 2 terbawah dengan tingkat baca paling rendah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan itu Indonesia yang kebanyakan adalah muslim, 85% muslim. Maka wajar jikalau hari ini kita terpuruk, terseok-seok karena minimnya kita mendekat kepada ilmu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam sering kita mendengar hadis Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, wajib bagi setiap satu persatu individu muslim tanpa terkecuali. Dan pun kita juga mendengar hadis-hadis lain maupun dalil-dalil yang lain yang memberikan kita taklif, hukum wajibnya menuntut ilmu. Namun hari ini banyak sekali kaum muslimin pada umumnya yang meninggalkan ilmu. Entah kenapa alasannya, banyak sekali alasannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita merenung bersama betapa besar kerugian, betapa besar akibat yang buruk yang akan kita dapatkan jikalau kita enggan menuntut ilmu. Minimal ada 3 hal yang saya catat, yang insya Allah akan saya sampaikan. Yang pertama, orang yang enggan menuntut ilmu maka dia pastilah mendapatkan dosa yang sangat besar.
Karena menuntut ilmu, ijma di kalangan ulama adalah kewajiban yang wajib diambil, wajib dilaksanakan. Maka jikalau tidak dilaksanakan, maka jelas dia berdosa. Dan dosanya sesuai dengan ilmu apa yang dia tinggalkan, besar kecilnya. Yang kedua, jikalau kita tak lagi mencari ilmu, maka lebih bahaya lagi orang-orang yang beriman tanpa ilmu. Mereka mengimani Allah tapi tanpa ilmu. Mereka berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tapi tanpa ilmu. Sehingga terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan semu yang membuat mereka tersesat. Yang alhasil mereka tak bisa lagi membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya menganggap biasa hal-hal yang maksiat, menganggap biasa hal-hal yang sebenarnya sesat. Dan hari ini telah tampak di tengah-tengah kita, beriman tanpa ilmu. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang juga tak kalah berbahaya. Jikalau yang kedua beriman tanpa ilmu, kita bisa saja beriman pada Tuhan yang salah, bahkan menggambarkan Allah sebagaimana makhluk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Namun yang ketiga, ini yang paling sering kita dapati faktanya di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana banyak orang yang beramal tapi tanpa ilmu, sehingga amalnya pun sia-sia, tak berguna, tak ada pahalanya sama sekali. Bukankah dalam beramal ada syarat-syaratnya? Bukankah ketika kita ingin melamar kerja, ingin mendaftarkan anak-anak kita kepada sekolahan yang kita tuju, ada syarat dan ketentuan berlaku? Begitu pula dengan amal ibadah kita, tak sembarangan beramal. Bagaimana bisa orang yang sholat subuh tapi tak membaca Al-Fatihah bisa diterima ibadahnya? Bagaimana bisa orang yang mengerjakan sholat namun tak tahu mana rukun, mana sunnahnya, sehingga diterabaslah semuanya? Bagaimana bisa orang yang melaksanakan ibadah tapi tak tahu mana yang wajib, mana yang syarat, mana yang rukun? Sehingga kita banyak mendapati bahwasannya hari ini pun saat khutbah Jumat, sebagian masyarakat kita mungkin yang sudah dewasa, asik dengan HP-nya, asik dengan dirinya, sementara khatib sedang bercakap-cakap. Padahal Rasulullah telah mengatakan, barang siapa yang kemudian mendapati khatib keras telah naik ke atas mimbar, lalu dia berbuat lagho, maka sia-sialah Jumatnya. Apakah ini dipahami oleh semua kaum muslimin? Tidak. Karena sebagian besar tak mampu membaca, apalagi memahami isinya. Belum lagi Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, innar rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki, la yusalli sittina sanah, yang dia telah melakukan sholat selama 60 tahun. 60 tahun tak pernah ketinggalan sholat. Ma tuqbalu lahu sholatan, namun tak pernah diterima sholatnya walaupun satu kali sholat. Bayangkan bagaimana mirisnya, bagaimana sia-sianya amalnya 60 tahun itu. Sholatnya 60 tahun tak diterima. Apa penyebabnya? La'allahu yutimmur ruku'. Kadang-kadang dia menyempurnakan ruku', wala yutimmus sujud, namun tak sempurna pada sujudnya. Dan kadang-kadang sebaliknya. Maka bagaimana dengan itu? Baru satu masalah sholat saja. Hari ini berapa banyak orang yang tak tahu mana rukun, mana syarat, tak tahu mana sunnah, tak tahu mana hal yang wajib dilaksanakan, mana yang tidak. Bahkan masih banyak yang tidak melaksanakan sholat. Yang sholat saja begini, apalagi yang tidak melaksanakan sholat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka wajar ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, maka sungguh celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, itu orang yang lalai dalam sholatnya. Maka pertama yang akan dihisab adalah sholat kita. Apakah sholat kita sudah benar? Apakah benar-benar kita sudah beramal sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita? Maka jikalau kita enggan menuntut ilmu, maka wajar jikalau kemudian amal-amal kita akan sia-sia kelak di akhirat, dan kita tak akan lagi mampu untuk mengulanginya lagi.
Jikalau di dunia kita menyesal, masih bisa kita ulangi lagi, masih bisa kita qadha lagi. Namun jika sudah di akhirat, bagaimana mengulanginya? Maka dari itu marilah kita belajar ilmu. Karena tak akan diterima amal seseorang kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama adalah ikhlas hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua benar caranya, sesuai apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Jika tak benar caranya, maka tak akan diterima. Rasulullah mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak kami contohkan, yang tidak ada syariatnya dari kami, maka tertolaklah amalnya. Maka hari bagaimana bisa orang-orang kemudian menormalisasi ibadah sholat berjamaah, perempuan di depan, ada Nasrani di depan, berjarak-jarak begitu jauh dan dibela sana sini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, itu terjadi hari ini. Maka jikalau kita tidak benar-benar mengambil ilmu, maka siap-siap saja hidup dalam kegelapan, tak tahu arah dan tujuan. Karena ulama mengatakan ilmu itu seperti cahaya di tengah kegelapan, di mana orang ketika mendekati ilmu maka dia tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Namun ketika mereka malas mengambil ilmu, maka siap-siap hidup penuh dengan kegelapan, tak tahu mana benar mana salah, terabas sana sini. Beruntung kalau dia kemudian menginjakkan kaki pada kebenaran. Tapi bagaimana jika dia menginjakkan kaki kepada keburukan dan tak ada yang bisa membenarkannya karena dia enggan untuk datang ke dalam majelis-majelis ilmu membenarkan setiap perbuatannya. Maka jemaah sekalian, jikalau ada mungkin di antara kita yang merasa takut untuk mendapatkan ilmu, karena ini sebagian kaum muslimin ada yang mempunyai pemahaman daripada nanti saya tahu, kemudian kalau saya tahu berbuat salah malah dosa, mendingan saya tidak tahu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tidakkah dia memahami bahwasannya orang yang kemudian tidak tahu ilmu kemudian dia berbuat salah, dosanya 2. Dosa pertama karena dia meninggalkan kewajiban menuntut ilmu, dan yang kedua dosa karena berbuat kesalahan. Jikalau ada orang yang sudah menuntut ilmu tapi berbuat salah, dia hanya melakukan 1 kesalahan, berbuat salahnya itu, tapi menuntut ilmunya tetap dia dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa aman jikalau tidak tahu, justru dosanya double, 2 dosanya. Dosa karena enggan menuntut ilmu, dan yang kedua dosa karena melakukan kesalahan di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka agar tidak salah, agar tidak tersesat, agar tidak kemudian salah mengambil tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaklah kita mulai dari sekarang, belum ada kata terlambat, mari menuntut ilmu, karena itu sebuah kewajiban yang Allah berikan kepada kita sejak awal turunnya ayat Al-Quran. Iqra, bacalah. Dan para ulama mengatakan kepada kita, belajar ilmu itu dari awal kita lahir sampai kita meninggal. Artinya tidak ada waktu berhenti untuk belajar, karena ilmu itu sangatlah luas dan sangatlah luas. Maka dari itu marilah kita belajar ilmu agar kita tidak tersesat dan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Minimal ibadah kita yakin betul kalau ibadah kita itu sudah sah. Yakin betul kalau ibadah kita punya kemungkinan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa kita menggemblingkan, berspekulasi, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah ke masjid, Allah yang akan menerima. Iya betul, Allah yang akan menerima, tapi Allah memberikan syarat dan ketentuan berlaku atas amal yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita untuk lebih semangat lagi mendekati ilmu-ilmu yang Allah berikan, warisan dari Rasulullah yang sungguh berharga melebihi segalanya, yaitu ilmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.